Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah inovasi. Saya Muhammad Riza, dosen di program studi teknik mesin Universitas Sembilan Lampung yang menjadi pengampu pada mata kuliah kali ini. Mata kuliah inovasi ini merupakan lanjutan dari mata kuliah inovasi yang sudah diberikan oleh Pak Riza Muhida pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk mata kuliah untuk pertemuan ke-5 sampai ke-8 saya akan menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang Scamper Method. Jadi Scamper Method itu adalah suatu metode, suatu tools yang bisa membantu Anda untuk mengembangkan produk yang sudah ada atau mungkin juga membuat suatu inovasi dari produk yang belum dibikin sebelumnya. Untuk memulainya, saya akan mulai dari pendahuluan dulu bahwa kreativitas seperti juga yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, itu merupakan salah satu hal yang penting bagi kita untuk bisa kita melanjutkan memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Kehabisan ide atau bertemu jalan buntu adalah merupakan suatu kelaziman bagi kita, dan itu merupakan suatu keniscayaan. Tapi ada beberapa hal, ada beberapa alat, atau ada beberapa tools yang bisa membantu kita untuk bisa menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif lagi. Salah satunya adalah metode Scamper yang akan saya jelaskan berikut. Metode ini dapat menghasilkan ide untuk produk, ataupun layanan baru. Atau bisa saja produk yang sudah ada, existing product, yang mungkin Anda bisa kembangkan lagi, supaya produk tersebut dapat lebih diterima dan lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan kekinian. Scamper itu sendiri merupakan singkatan. Jadi kalau Anda lihat di sini ada huruf S, C, A, M, P, E, dan R itu adalah singkatan. Singkatan dari mana? S adalah singkatan dari substitute, C adalah singkatan dari combine, A adalah adapt, M, modify, atau magnify, ataupun minify. Sedangkan P adalah put to another use, dan E adalah eliminate, dan R adalah rearrange atau reverse. Scamper itu sendiri ditemukan oleh Alex Pinckney Osborne pada tahun 1953. Jadi ini bukan barang baru ya. Dan dikembangkan lebih lanjut oleh Bob Eberbel pada tahun 1917 itu dalam bukunya Scamper Games for Imagination Development. Tujuan dari Scamper itu sendiri seperti yang sudah saya mukakan di awal tadi, digunakan untuk mengajukan pertanyaan mengenai produk yang ada, menggunakan masing-masing dari 7 petunjuk di atas. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu memunculkan ide-ide kreatif untuk menemukan produk baru, atau yang kita sebut dengan inovasi, dan untuk meningkatkan yang sekarang, yang disebut dengan pengembangan. Kata produk sendiri tidak hanya merujuk pada barang fisik, tetapi juga mencakup proses, layanan, bahkan orang. Karena itu Anda dapat menyelesaikan teknik ini dengan berbagai situasi. Apapun latar belakang pendidikan Anda, apapun program studi yang sedang Anda ambil sekarang, metode ini sangat bisa digunakan, dan ini applicable untuk semua background, academic background. Kita menggunakan metode Scamper. Pertama, itu tentukan produk atau layanan yang sudah ada. Ini bisa menjadi salah satu hal yang ingin Anda tingkatkan, atau ada produknya yang sedang bermasalah, atau yang menurut Anda bisa menjadi sesuatu yang baik untuk dikembangkan di masa depan. Jadi Anda bisa menentukan produk atau layanan yang sudah ada, atau bisa juga mengembangkan produk yang belum ada sama sekali. Ya. Dan yang kedua, ajukan pertanyaan tentang produk yang telah ditentukan tersebut dengan menggunakan teknik Scamper. Kita ada beberapa pertanyaan dari setiap bagian dari Scamper sendiri. Jadi misalnya dari S kita ada beberapa pertanyaan, dari C kita ada beberapa pertanyaan, sampai R yang terakhir kita juga
ada beberapa pertanyaan. Kemudian lakukan curah pendapat, atau dalam bahasa kita yang disebut, bahasa asing yang disebut dengan brainstorming. Sebanyak mungkin pertanyaan dan jawaban harus dihasilkan dari kegiatan tersebut. Dalam brainstorming, seperti juga yang sudah dikemukakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi tidak usah Anda memikirkan apakah usul yang Anda ajukan tersebut masuk akal atau tidak, ataukah usul Anda itu bisa diterima atau tidak, ataukah usul Anda bisa lakukan yang Anda usulkan itu dapat dilakukan atau tidak. Tidak masalah, kumpulkan saja sebanyak mungkin ide, pendapat, solusi, dan biarkan nanti ditentukan pada saat akhir apakah solusi tersebut bisa dilanjutkan sebagai jalan pemecahan dari masalah yang sedang kita hadapi. Itu mungkin bakal jawab pada langkah ketiga, yaitu lihat jawaban yang ditemukan. Apakah ada yang menonjol sebagai suatu solusi yang layak? Bisakah Anda menggunakan solusi yang terpilih tersebut untuk membuat produk baru atau mengembangkan yang sudah ada? Jika salah satu ide Anda tampak masuk akal, maka Anda dapat memperdalami lebih jauh. Jadi dalam kegiatan brainstorming, pada tahap kedua, kita harus membuat sebanyak mungkin solusi, sebanyak mungkin alternatif. Jangan hiraukan apakah itu masuk akal atau tidak. Dan kemudian nanti pada kegiatan 3 baru akan kita saring. Contoh pertanyaan Scamper. Pertama adalah pada bagian substitute. Jadi Scamper sendiri ada SCAMPER. Bagian pertama itu ada substitute, yaitu pengganti. Yaitu bahan atau sumber daya apa yang dapat digantikan atau ditukar untuk meningkatkan produk. Jadi ketika Anda ada suatu produk yang existing, produk yang sudah ada, apa yang dapat Anda gantikan atau Anda tukar? Misalnya, ketika Anda dalam produk kuliner misalnya, dengan semakin sadarnya orang akan arti kesehatan, maka mungkin produk-produk kuliner mungkin akan dibuat penggantinya. Misalnya Anda adalah orang yang vegetarian misalnya, Anda tidak akan mengkonsumsi daging, mungkin Anda bisa memikirkan alternatif-alternatif sate yang bisa untuk orang yang vegetarian. Itu adalah salah satu sumber daya yang dapat digantikan atau ditukar. Kemudian apakah ada produk atau proses lain yang dapat digunakan? Kemudian aturan apa yang bisa Anda gantikan? Dapatkah menggunakan produk ini di tempat lain atau sebagai pengganti yang lain? Apa yang akan terjadi jika Anda mengubah perasaan atau sikap Anda terhadap produk ini? Jadi, apakah ada yang bisa kita gantikan atau kita tukar untuk meningkatkan produk tersebut? Contohnya tadi mungkin sate dalam vegetarian tadi. Kemudian C, sebagai selanjutan dari Scamper, itu adalah menggabungkan. Apa yang akan terjadi jika Anda menggabungkan produk ini dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang baru? Apapun produk yang ada di dunia sekarang ini, saya rasa itu merupakan gabungan dari beberapa produk atau inovasi yang sudah ditemukan sebelumnya. Tidak ada sesuatu hal pun yang baru saya rasa di dunia ini yang bukan benar-benar suatu penemuan yang ditemukan dari awal. Itu merupakan adalah penggabungan. Seperti Anda bisa lihat sendiri bahwa kunci yang ada remote control-nya, kunci mobil Anda yang ada remote control-nya, itu merupakan penggabungan antara kunci dan remote control. Atau Anda punya handphone yang ada kameranya, atau handphone Anda sudah ada speaker-nya, atau handphone Anda sudah ada MP3 atau MP4 player-nya, itu merupakan suatu penggabungan sebenarnya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi cara Anda untuk menemukan ide kreatif berikutnya adalah dengan cara mengcombine, menggabungkan. Bagaimana jika Anda menggabungkan tujuan atau sasaran misalnya? Apa yang bisa Anda komunikasikan untuk memaksimalkan penggunaan produk itu? Bagaimana Anda bisa menggabungkan bakat dan sumber daya untuk menciptakan pendekatan baru terhadap produk ini? Itu adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda ajukan. Bagaimana mengaplikasikan bagian combine ini. Kemudian adapt, menyesuaikan. Bagaimana Anda menyesuaikan atau
kembali produk ini untuk melayani tujuan atau penggunaan lain. Seperti apa produk itu? Siapa atau apa yang bisa Anda tiru untuk menyesuaikan produk itu? Jadi ada beberapa yang bisa Anda sesuaikan. Ada beberapa produk yang sebenarnya sudah ada, tetapi karena mengikuti perkembangan zaman, maka Anda harus lebih dapat menyesuaikan. Seperti mobil di Eropa Timur misalnya, atau mobil di Eropa, modelnya mungkin cenderung lebih kotak, ketika dibawa ke kawasan Asia atau Asia Tenggara, mobilnya mungkin tidak akan begitu laku, karena selera orang di Eropa dengan Asia Tenggara mungkin sedikit berbeda. Warna cat mobil saja misalnya, misalnya Anda berada di negara-negara Afrika dan negara-negara di Eropa, itu merupakan, dan di negara-negara di Asia itu mereka mempunyai cita rasa yang berbeda. Kalau di negara Afrika mungkin orang lebih cenderung memilih warna yang kontras, misalnya merah dipadukan dengan kuning, dipadukan dengan hijau. Kita bisa lihat di jok mobil mereka dan lain sebagainya, itu warna-warna kontras. Di kostum pemain sepak bolanya misalnya, bajunya hijau, celananya merah, dan kaos kakinya kuning misalnya. Kalau di Asia, lebih cenderung berwarna-warni menyesuaikan dengan keadaan alamnya. Di Eropa, mungkin kecenderungan warnanya lebih monoton, ya, lebih warnanya mungkin satu warna saja, abu-abu, atau biru, atau putih saja, atau hitam saja. Itu disesuaikan dengan selera masing-masing. Tidak ada sesuatu yang warna, model, itu yang salah. Nah, karena itu adalah masalah suka atau tidak suka. Itu adalah bagian dari adapt, menyesuaikan. Modify atau memodifikasi, atau kita sebut juga dengan magnify atau memperbesar, atau minify atau memperkecil, mengubah bentuk, tampilan, atau nuansa produk Anda. Dulu orang menggunakan HP, ukurannya besar, sebesar handy talkie, kemudian pada generasi berikutnya kita berpacu dengan HP yang ukurannya kecil. Kemudian sekarang lagi kita kembali lagi dengan ukuran handphone kita yang berubah menjadi smartphone dan dengan ukuran yang bermacam-macam. Bahkan ukuran tablet saja sekarang pun masih bisa digunakan untuk menelpon. Nah, itu adalah kemampuan kita untuk memodifikasi suatu barang. Apa yang bisa Anda tambahkan untuk memodifikasi produk tersebut? Ya, macam-macam. Anda tambah kameranya dengan resolusi yang lebih besar, Anda tambahkan kemampuannya untuk bisa memutar MP4, Anda tambahkan kemampuannya untuk bisa bermain game, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari modify. Jadi kita sudah membicarakan tentang substitute, kita sudah bicarakan tentang combine, kita sudah berbicara masalah adapt, dan sekarang kita bicara masalah modify. Selanjutnya kita akan selanjutnya dari scamper adalah pay, yang berarti put to another use, yaitu tetapkan untuk penggunaan lain. Bisakah Anda menggunakan produk ini di tempat lain dan mungkin di industri lain? Banyak produk yang bisa kita gunakan di tempat lain. Misalnya, kalau kita mempunyai selang misalnya, selang air itu tidak hanya untuk mengalirkan air misalnya dari bak ke kamar mandi. Selang bisa juga digunakan untuk mengalirkan fluida, misalnya atau bensin pada mobil Anda atau di sepeda motor Anda, dan berbagai macam contoh yang lainnya. Siapa lagi yang bisa menggunakan produk ini? Bagaimana produk ini berperilaku di pengaturan lain? Dan bisakah Anda mendaur ulang limbah dari produk ini membuat sesuatu yang baru? Anda bisa ambil contoh misalnya, kalau Anda mempunyai sampah, itu adalah barang yang tidak berguna, tetapi ketika Anda mengolahnya,
dan itu akan menjadi suatu produk yang baru di tempat yang lain. Itu akan menjadi kompos. Nah, kompos itu adalah contoh dari put to another use. Jadi dia dari sampah, dia menjadi suatu produk yang dapat digunakan di tempat lain. Eliminate atau menghapuskan. Bagaimana Anda bisa merampingkan atau menyederhanakan produk ini. Fitur bagian atau aturan apa yang bisa Anda hilangkan? Apa yang bagian yang bisa Anda anggap tidak penting? Bagaimana Anda bisa membuatnya lebih kecil, lebih cepat, lebih ringan, atau lebih menyenangkan? Apa yang akan terjadi jika Anda mengambil bagian dari produk itu? Apa yang Anda miliki di tempatnya? Contohnya sekarang adalah bagaimana kita pemanfaatan kartu ATM, jadi e-money, sehingga itu bisa menghilangkan fungsi-fungsi dari kasir misalnya. Anda mengambil uang di bank, Anda tidak lagi menggunakan teller. Anda langsung saja melakukan pembayaran. Anda bisa langsung saja mengambil uang Anda langsung ke mesin ATM. Begitu juga ketika Anda melakukan pembayaran. Ketika barangnya sudah ambil, Anda scan ke barcode, dan juga tidak lagi berhubungan dengan kasirnya. Anda bisa langsung melakukan pembayaran, langsung menggunakan dari kartu ATM atau menggunakan e-money Anda. Ada beberapa unsur atau beberapa pekerjaan yang bisa dihilangkan ataupun dihapuskan. Itu adalah contoh bagaimana aplikasi Scamper di bidang jasa. Reverse atau berbalik, atau mengatur ulang, atau rearrange. Apa yang akan terjadi jika Anda membalik proses ini atau mengurutkan hal-hal secara berbeda? Bagaimana jika Anda mencoba melakukan kebalikan dari apa yang Anda coba lakukan sekarang? Komponen apa yang dapat Anda ganti untuk mengubah urutan produk ini? Peran apa yang bisa Anda balikkan atau tukar? Bagaimana Anda mengatur ulang produk ini? Banyak contoh-contoh sekarang yang bisa kita perhatikan bagaimana inovasi itu berawal dari bagaimana kita membalikkan urutan atau proses misalnya. Dalam industri makanan, banyak sekali penemuan-penemuan, mulai dari produknya, dan mulai dari produknya sudah jadi utuh, kemudian produknya kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tampilannya akan menjadi lebih menarik. Pada sesi kedua, nanti kita akan berbicara contoh kasus aplikasi dari Scamper ini. Sebelumnya saya akan memberi Anda satu studi kasus. Misalnya, Anda adalah seorang pengusaha es krim, berdasarkan pengamatan, Anda menemukan bahwa kesadaran masyarakat semakin tinggi akan kesehatan, sehingga sebagian besar dari mereka memperhatikan makanan, pola makan, dan asupan gizi. Melihat situasi itu, Anda mencoba berinovasi untuk membuat varian es krim yang rendah karbohidrat dan kaya vitamin. Temukan solusi dari masalah tersebut di atas. Mari kita lihat solusi dengan menggunakan Scamper terhadap studi kasus di atas. Pada bagian substitute, kita lihat apakah susu almond dan kedelai bisa menggantikan susu sapi untuk membuat es krim? Ya, jadi kita gantikan susu almond atau kedelai menggantikan es krim. Itu bagian substitute. Pada bagian combine, apakah es krim, almond, kedelai cocok dikombinasikan dengan roti seperti sandwich? Pada bagian adapt, apakah tekstur dan komposisi es krim sudah cocok dengan konsumen Anda atau sesuai dengan es krim pada umumnya? Ya, pada bagian modify, apa saja varian rasa yang bisa diterima oleh konsumen? Apakah perlu menambahkan cita rasa tradisional seperti rasa es doger misalnya, seperti rasa cendol atau rasa es teler atau rasanya durian dan lain sebagainya? Pada bagian put to another use, apakah es krim dapat dinikmati oleh berbagai kalangan selain yang memperhatikan kesehatan?
apakah es krim ini bisa dijadikan cemilan diet atau tidak. Kemudian pada bagian eliminate, apakah ada elemen yang perlu dihilangkan dari es krim ini. Misalkan menyederhanakan tampilan cup es krimnya. Pada bagian reverse, apakah urutan presentasi resep es krim dapat diubah. Itu adalah contoh bagaimana Scamper memecahkan masalah pada studi kasus kita di atas. Saya rasa bagian es krim tadi sudah membawa kita ke akhir dari sesi 1 pada pertemuan ini. Silakan dipelajari materi yang sudah saya berikan, dan sampai ketemu nanti pada sesi yang kedua.